pagi hari ini. Silakan ketua kelas bimbing teman-temannya untuk membaca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, alhamdulillah. Di setelah kita membaca doa, semoga aktivitas yang kita lakukan pada pagi hari ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baiklah anak-anak ibu, ibu akan memeriksa kehadirannya ya. Siapa yang tidak hadir hari ini ada? Nanti kita cek dulu satu-satu ya. Kita tanggal berapa hari ini? 12. Ya. Rania Saskia Putri. Iya. Yasine Mahara. Najwa Syah Putri. Cindy Aulia. Nabila Farisa Ullah. Nadia Jahwa Syifa. Nabila Moja Ajani. Semua sudah terpanggil? Sudah, Bu. Sudah ya. Baiklah anak-anak ibu, untuk hari ini sudah melakukan absen. Nah, jadi untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu wajib nasional. 17 Agustus tahun 45, Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, terima kasih untuk anak ibu sudah membimbing teman-temannya. Buku-buku paketnya sudah disediakan semuanya? Sudah. Jadi kita akan mulai materi kita pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya ibu akan tanyakan dulu, siapa yang masih ingat materi kita sebelumnya? Oke, silakan nak.
sikap positif terhadap pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Iya, bagus sekali, yaitu sikap positif terhadap pokok pemikiran Undang-Undang Dasar 1945. Hari ini kita akan masuk ke dalam bab yang baru atau materi yang baru. Silahkan dibuka bukunya, halaman 53. Sudah dibuka semuanya? Oke. Nah, jadi sebelum kita membahas apa saja isi apa saja yang harus kita pelajari pada bab ketiga ini tentang kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, jadi KD-nya atau kompetensi dasarnya memahami ketentuan tentang bentuk dan kedaulatan negara sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian IPK, indikator pencapaian kompetensinya ada 3. Yang pertama menjelaskan pengertian kedaulatan. Yang kedua menjelaskan sifat dan bentuk kedaulatan. Yang ketiga menguraikan teori-teori kedaulatan. Next. Nah, ini yang paling penting, tujuan daripada pembelajaran kita ada beberapa. Setelah melaksanakan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dan model pembelajaran problem based learning, ya, pemecahan masalah, peserta didik dapat, kalian dapat mensyukuri kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa dengan benar. Yang kedua, melaksanakan sikap disiplin dan santun. Nah, ini yang paling penting, mendukung bentuk dan kedaulatan negara dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan pengertian kedaulatan. Yang keempat, menjelaskan sifat dan bentuk kedaulatan. Yang kelima, menguraikan teori-teori kedaulatan. Dan yang keenam, menyajikan hasil telaah teori-teori kedaulatan. Ini yang akan kita pelajari dan tujuannya. Kalian harus bisa seperti ini, ya. Kemudian, nah, jadi dalam pembelajaran ini ada 3 aspek yang akan Ibu nilai. Yang pertama ada penilaian sikap. Penilaian sikap berarti berhubungan dengan tingkah laku kita dalam pembelajaran ini. Apa saja tingkah laku kita yang baik? Misalnya sopan. Kemudian apa lagi? Disiplin, bertanggung jawab. Kemudian ada nilai pengetahuan. Di sini ada pretest dan posttest. Pretest itu adalah mengukur kemampuan awal kalian, ya, sebelum kita membahas tentang materi ini. Dan kemudian posttest nanti setelah pembelajaran kita berakhir untuk mengukur apakah ada kemajuan, bagaimana hasil belajar kalian dari setelah kita mempelajari materi tersebut. Nah, jadi nilai pengetahuan ini akan Ibu uji dengan melalui Google Form nantinya, yang akan Ibu bagikan nanti linknya pada WA grup kelas kita. Oke? Kemudian ada penilaian keterampilan. Nah, nanti dalam pembelajaran ini akan ada diskusi. Nah, nanti akan ditampilkan presentasi kalian di depan. Nanti ada penilaiannya, bagaimana kalian bertanya, mempresentasikan, menanggapi, itu semua ada nilainya. Sampai di sini paham anak-anak Ibu? Oke. Dah, sekarang waktunya pretest. Nah, silahkan diambil handphonenya. Iya. Sudah Ibu terima hasilnya dan memang sepertinya belum memuaskan, ya. Iya, jadi tidak apa-apa karena ini pretest, jadi mengukur kemampuan awal kalian. Jadi wajar sekali jika hasilnya belum memuaskan. Nanti setelah akhir pembelajaran ini Ibu akan adakan lagi post test. Jadi mudah-mudahan hasilnya menjadi lebih baik. Baiklah anak-anak Ibu. Nah, untuk memulai materi kita pada pagi hari ini,
Nah, Ibu akan menayangkan sebuah video. Jadi ada sebuah video. Nanti tolong kalian amati. Ya, oke. Sudah diamati gambarnya? Nah, ada beberapa gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang bisa mengidentifikasi apa saja yang terjadi pada gambar tersebut? Ya, silahkan. Gambar lemahnya lembaga peradilan. Iya, salah satunya tadi ada gambar lemahnya lembaga peradilan. Ya, bagus sekali pengamatannya. Siapa lagi? Iya, Abi. Mahkota raja dan bendera berbagai negara. Iya, bagus sekali. Ada gambar mahkota di awal tadi ya, dan ada gambar bendera. Kemudian siapa lagi? Iya, bagus. Gambar rakyat yang berdemo tentang kenaikan harga BBM. Ya, ada nggak tadi? Ada, Bu. Iya, ada gambar rakyat yang sedang berdemo tentang kenaikan harga BBM. Siapa lagi? Ada lagi? Iya, bagus. Gambar seorang rakyat yang berlutut di depan raja. Iya, ada gambar seorang rakyat yang berlutut di depan raja, ya. Memang ada beberapa. Nah, jadi ini anak-anak Ibu, gambar-gambar yang sudah Ibu tayangkan tadi itu adalah gambar yang berhubungan dengan kedaulatan beserta permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan dari kedaulatan negara tersebut. Baiklah anak-anak Ibu, tadi setelah kita mengamati gambar-gambar yang telah Ibu tayangkan, nah akan ada tugas kelompok untuk anak-anak Ibu semuanya. Nah, jadi di sini Ibu akan membagikan kelompok. Caranya Ibu akan hitung dari kanan Ibu, hitung dari 1 sampai dengan ada 5. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya berulang kembali. Nanti siapa yang mendapatkan nomor 1 berarti bergabung dengan nomor 1. Begitu juga seterusnya. Nanti setelah dibentuk kelompok, Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti di situ ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan bersama dengan anggota kelompok kalian masing-masing. Siap? Siap, Bu. Siap. Oke, silahkan kita mulai dari kanan Ibu. 3, 4. Kelompok 3 boleh di sini. Ya. Kelompok 2 di sini boleh, di sini kelompok 2. Sudah duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing? Sudah? Nah, jadi sebelum Ibu membagikan LKPD, nah di sini akan Ibu menjelaskan sedikit tentang materi kedaulatan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu kedaulatan. Oke, di sini akan Ibu bacakan. Nah, jadi kata kedaulatan berasal dari bahasa Arab yaitu daulah, yang artinya kekuasaan tertinggi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi atas pemerintah negara, daerah dan sebagainya. Jadi ini bisa wilayah, tempat ya. Kemudian jadi dapat disimpulkan bahwa
kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di dalam suatu negara dan dijalankan oleh sistem pemerintahan negara tersebut. Jadi kedaulatan itu merupakan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kalau misalnya Ibu contohkan di sekolah kita ini, siapa yang memegang kekuasaan tertinggi? Iya, benar sekali, ada kepala sekolah. Ada kepala sekolah kita yang mengatur bagaimana sekolah kita ini bagaimana bisa menjadi sekolah yang berprestasi. Kemudian yang lebih kecil lagi di kelas ini. Nah, di kelas ini siapa yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam kelas ini? Wali kelas. Selain wali kelas siapa? Iya, ada ketua kelas yang telah diamanatkan untuk mengatur kelas ini bagaimana baiknya. Ya, menjadi kelas yang bagus, yang rapi, yang bersih. Ya, yang berprestasi. Ya, itu tergantung dari ketua kelasnya. Oke, selanjutnya. Nah, yang ini teori-teori kedaulatan. Ini dasarnya. Ada beberapa teori-teori kedaulatan. Yang pertama, ada teori kedaulatan. Ada di dalam buku kalian juga, boleh dicek ya. Nah, teori kedaulatan Tuhan adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi di dalam sebuah negara berasal dari Tuhan. Setiap hal yang bersumber dari ajaran Tuhan yang kemudian diberikan kepada pemimpin negara. Iya, jadi teori kedaulatan Tuhan ini menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berasal dari Tuhan, ya. Jadi pedoman dalam menyelenggarakan negara itu berasal dari ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan. Kemudian diberikan kepada pemimpin negara. Siapa pemimpin negaranya? Berarti dia yang menjadi wakil dianggap sebagai wakil Tuhan dalam negara tersebut. Enak sekali ya, dikatakan sebagai wakil wakil Tuhan. Kemudian yang kedua, ada teori kedaulatan raja. Ya, berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan raja. Betul sekali. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan mengatur warga negara. Ya, jadi kalau dalam sebuah negara itu dipimpin oleh seorang raja, maka raja itulah yang berkuasa untuk memimpin negara mau seperti apa. Next, kemudian ada teori kedaulatan negara. Iya, teori kedaulatan negara. Menurut teori kedaulatan negara, berarti kekuasaan tertingginya berada pada negara. Sumber kedaulatan negara adalah negara yang merupakan lembaga tertinggi kehidupan suatu bangsa. Kedaulatan itu timbul bersamaan dengan berdirinya suatu negara. Jadi siapa pemimpinnya berarti dia juga yang berhak memegang kekuasaan tertinggi, amanah daripada negaranya. Ya, jadi negara itu kan sebuah organisasi, tidak mungkin melaksanakan sistem pemerintahnya tanpa ada bantuan dari pemimpinnya untuk menjalankannya. Ada kemudian yang keempat, ada teori apa? Ada teori hukum. Teori hukum adalah teori yang menjelaskan bahwa kekuasaan tertinggi pada suatu negara berada di mana? Iya, ada pada aturan hukum yang berlaku. Iya, jadi ada pedoman hukumnya. Ada hukum yang tertulis dan ada yang tidak tertulis. Kemudian, nah, yang terakhir ada yang kelima, yaitu kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakilkan oleh wakil rakyat. Jadi ada wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat secara demokrasi. Sampai di sini paham? Paham. Oke, kerja kelompok yuk. Nah, jadi tadi kita sudah bagian kelompok. Sekarang Ibu akan membagikan
LKPD. LKPD-nya nanti di situ ada tugas-tugas yang harus kalian selesaikan perintah-perintah yang ada dalam LKPD. Oke. Kelompok 1. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa, bisa. Terkadang kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Bisa, bisa. Kan ku kejar mimpi dan ku terbang tinggi, tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi, ditemani pagi, tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa.
ingin bertanya? Oke, silakan. Kami persilakan untuk kelompok 3. Apakah ada contoh yang pernah terjadi dari teori kedaulatan Tuhan ini? Terima kasih pertanyaannya dan akan dijawab oleh Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi pada Perang Dunia Kedua, rakyat Jepang rela mati berperang demi kaisar mereka. Karena menurut mereka, kaisar adalah anak Tuhan. Jadi rakyat melakukan apapun sebagai bentuk pengabdiannya kepada kaisar sebagai jelmaan Tuhan dalam pandangan mereka. Sudah paham? Sudah, yang bertanya sudah paham? Ada lagi? Oke. Selanjutnya untuk kelompok 2. Apakah ada negara yang pernah mengalami teori kedaulatan Tuhan? Beberapa negara yang pernah menganut teori ini seperti Jepang, Ethiopia. Jepang pernah menerapkan kedaulatan Tuhan ini pada masa kepemimpinan Tenno Heika. Sementara itu, negara Ethiopia pernah menganut kedaulatan Tuhan pada masa kepemimpinan Raja Haile Selassie. Silakan untuk kelompok 5. Pada saat ini masih ada negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan. Jadi untuk sekarang tidak ada lagi negara yang menganut teori kedaulatan Tuhan ini karena sudah dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan. Jadi teori ini hilang dengan sendirinya, tidak diterapkan lagi. Oke, udah jelas semuanya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok 1. Nah, jadi tadi tentang teori kedaulatan Tuhan. Jadi teori kedaulatan Tuhan adalah teori di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan Tuhan yang diwakilkan kepada pemerintah. Jadi kedaulatan Tuhan itu sudah tidak dipakai lagi karena tidak sesuai lagi dengan kondisi dan keadaan sekarang. Baiklah anak-anak ibu, tadi kelompok 1 sudah tampil, kelompok 4 sudah tampil. Sekarang kita ke kelompok selanjutnya. Silakan tampil untuk kelompok 5. Ya, silakan tampil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dan kelompok 3 akan membacakan hasil kerja sama kami mengenai teori kedaulatan rakyat. Teori kedaulatan rakyat adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Meskipun kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, tetapi negara tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin negara dan yang menjalankan sistem pemerintahan diwakili oleh wakil rakyat. Para wakil rakyat itu berada di suatu lembaga eksekutif dan lembaga legislatif. Negara yang menganut kedaulatan rakyat ini, setiap pemimpin negara dan wakil rakyatnya akan dipilih oleh rakyat. Karena pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat, maka mereka harus melindungi hak-hak rakyat dan selalu mendengarkan aspirasi rakyat ketika membuat suatu kebijakan atau aturan negara. Negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini sering dikenal sebagai negara demokrasi. Pada negara demokrasi ini, warga negara berhak melakukan protes jika kebijakan atau aturan yang dibuat oleh negara tidak sesuai dengan aspirasi rakyat atau hanya menguntungkan pihak tertentu. Adapun negara-negara yang menganut kedaulatan rakyat ini seperti Indonesia, Amerika, Prancis, dan lain-lain. Setiap negara yang menggunakan kedaulatan ini akan melaksanakannya atau menerapkannya sesuai dengan ideologi dan negara dari masing-masing negara. Sekian presentasi dan kelompok kami. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa yang mau bertanya? Silakan. Iya. Jelaskan kenapa rakyat harus memilih pemimpin sedangkan rakyat mempunyai kekuasaan paling tinggi dalam negara.
Seperti yang telah dijelaskan tadi, kelemahan terbesar dari teori kedaulatan ini adalah jumlah rakyat yang tidak sedikit. Jika kemauan setiap orang harus dituruti, negara akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan ini, negara menyiasatinya dengan membentuk lembaga perwakilan rakyat. Jadi dengan adanya wakil rakyat, tentu akan sangat membantu mewakili aspirasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan ini. Terima kasih, bisa dipahami. Bisa dipahami yang bertanya? Oke. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Apakah ada jaminan negara yang memiliki wakilnya secara demokratis dapat menjamin kebersamaan bagi rakyat melalui sebuah negara? Tidak ada jaminan, tergantung dari pemimpin yang terpilih dan bagaimana rakyat memilih pemimpin yang akan mewakili. Jika ada yang terpilih adalah pemimpin yang baik dan menjalankan tugasnya dengan benar, maka tentu rakyat akan sejahtera. Namun jika pemimpin yang terpilih tidak baik, tentu akan menimbulkan kesejahteraan bagi rakyat sendiri. Oke, sudah dipahami yang bertanya tadi? Sudah? Mungkin saja yang bisa kami sampaikan dan memahami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompok yang sudah mempresentasikan, yaitu tentang kedaulatan apa tadi? Kedaulatan rakyat. Ya, di mana kedaulatan rakyat itu kekuasaan tertingginya berada di tangan, ya, berada di tangan rakyat. Nah, jadi bagaimana cara melaksanakannya? Tadi seperti ada pertanyaannya. Pelaksanaannya dikarenakan rakyat terlalu banyak, tidak mungkin semuanya memimpin, maka dipilihlah wakil-wakil rakyat. Wakil-wakil rakyat. Oke, terima kasih untuk kelompok yang sudah presentasi. Selanjutnya silakan. Siapa lagi? Kelompok siapa lagi? Ya. Kami tentukan. Oke, tolong diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang teori kedaulatan raja. Kedaulatan raja, berdasarkan teori ini, kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada pada raja. Oleh karena itu, raja sangat berperan penting dalam membuat aturan dan mengatur warga negaranya. Hal ini penting dilakukan oleh raja agar warga negaranya sejahtera, sehingga negara mampu berdiri dengan kuat dan kokoh. Maka dari itu, suatu negara yang menganut kedaulatan raja ini sering dikatakan sebagai negara monarki. Dalam teori ini, rakyat akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Kelebihan dari teori kedaulatan raja adalah raja yang dipilih dianggap keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi. Dalam teori ini, rakyat akan mempercayakan raja untuk membuat semua aturan-aturan yang berkaitan dengan sistem tata negara. Dengan kata lain, rakyat dipaksa atau harus rela untuk mengikuti semua aturan-aturan yang ditetapkan oleh raja. Kekurangan dari teori kedaulatan raja adalah keputusannya tidak dapat diganggu-gugat karena kekuasaan tertinggi ada di tangan raja yang dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka kekuasaan tersebut bersifat diktator yang bergantung pada seorang. Jadi nasib suatu negara ada di tangan seseorang. Jika orang tersebut baik, maka baik pula negara tersebut. Tapi jika orang tersebut salah ambil keputusan, maka hancurlah negara tersebut. Kekuasaan tertinggi suatu negara berasal dari raja dan keturunannya. Jadi rajalah yang berdaulat dan raja yang selalu benar karena dianggap sebagai keturunan dewa atau wakil Tuhan di bumi. Raja tidak bertanggung jawab kepada siapapun kecuali kepada dirinya sendiri atau kepada Tuhan. Perbuatan raja tidak dibatasi oleh hukum, sebab hukum itu sendiri dikehendaki oleh raja. Pada saat ini, kedaulatan raja ini mulai ditinggalkan oleh beberapa negara. Sekian presentasinya, ada yang bertanya? Jelaskan alasan mengapa teori kedaulatan raja sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara. Terima kasih atas pertanyaannya. Alasan karena kedaulatan raja
raja ini bisa memunculkan suatu kekuasaan yang absolut atau bahkan bisa menyebabkan sistem otoriter dalam suatu negara. Karena keputusannya tidak dapat diganggu-gugat, jadi apapun yang dikatakan oleh raja, baik buruknya merupakan perintah yang harus dilaksanakan. Oke, sudah bisa dipahami? Sudah bisa dipahami yang bertanya? Ada yang bertanya? Apakah masih ada negara yang menganut teori kedaulatan raja saat ini? Terima kasih atas pertanyaannya. Meskipun sudah mulai ditinggalkan oleh beberapa negara seperti Prancis dan Jerman pada masa pemerintahan Hitler, tetapi saat ini masih ada beberapa negara yang menggunakan kedaulatan raja ini dalam sistem pemerintahannya. Adapun negara-negara yang masih menganut kedaulatan raja seperti negara Thailand, Brunei Darussalam, Arab Saudi, Inggris seperti negara Thailand, dan negara Brunei Darussalam memang menggunakan sistem pemerintahan raja. Tetapi dalam menjalankan 1.000 negara, kedua negara tersebut dibantu oleh perdana menteri. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, silakan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah menjelaskan sangat bagus sekali ya. Tadi tentang apa? Kedaulatan raja. Ya, di mana kekuasaan tertingginya berada di tangan raja. Tadi apakah sekarang masih ada negara yang tadi pertanyaannya ya, yang menganut teori raja ini? Adakah tadi masih ada? Masih seperti negara Thailand, kemudian Inggris yang baru saja meninggal ya, almarhum Ratu Elizabeth. Tapi penerapannya sekarang sudah berbeda. Kalau dulu kekuasaan raja itu mutlak, artinya absolut, tidak bisa lagi diganggu-gugat. Tapi kalau sekarang kekuasaan raja itu hanya sebagai simbol saja. Pemerintahannya itu oleh perdana menteri, dibatasi, kekuasaan itu dibatasi oleh konstitusinya. Jadi bisa dipahami sampai di sini. Baiklah, terima kasih anak-anak. Tadi sudah menampilkan presentasinya sangat bagus semuanya. Semoga presentasi tadi bisa dapat dipahami ya mengenai teori-teori kedaulatan dan permasalahan yang ditimbulkan oleh teori tersebut. Baiklah anak-anak ibu, tadi setelah kita melakukan presentasi ada 5 kelompok. Siapa kira-kira yang bisa mengambil kesimpulan dari apa yang telah kita bahas tadi? Oke, silakan. Menurut saya, semua teori kedaulatan memiliki kelebihan dan kelemahan. Iya. Tidak ada yang sempurna ataupun ideal. Apapun teori kedaulatan yang dipakai oleh sebuah negara pada dasarnya untuk kesejahteraan dan kebaikan rakyat dalam sebuah negara dan merupakan keyakinan dari negara tersebut. Iya, bagus sekali. Ya, jawabannya, kesimpulannya bahwa benar ya. Pada dasarnya semua teori-teori yang kita bahas tadi tujuannya untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi setiap teori itu pasti yang namanya buatan manusia ada kelemahan dan ada kelebihannya masing-masing. Dia akan bagus tergantung siapa yang menjalankan kedaulatan tersebut. Oke, baiklah anak-anak ibu semuanya. Tadi yang kelompok sudah, sekarang ibu akan tanyakan kembali. Jadi apa kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini? Bu, Oke, silahkan. bagian atau tidaknya kedaulatan tersebut tergantung dari siapa yang menjalankannya. Setiap negara pasti akan memilih teori kedaulatan yang sesuai dengan karakteristik atau ideologi dari negara itu sendiri. Setiap teori kedaulatan selalu berfungsi untuk mensejahterakan masyarakat. Iya, bagus sekali. Ya, berikan aplaus boleh? Iya, jadi kesimpulannya sebenarnya hampir sama dengan yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi, bahwa jadi kedaulatan itu tergantung dari ideologi, keyakinan, kepercayaan daripada negara tersebut. Dia mau mengambil teori yang mana yang sesuai, yang cocok dengan negara. Ya, jadi kemudian tujuan daripada teori tersebut ataupun kedaulatan yang dipakai oleh negara itu adalah untuk kesejahteraan seperti yang ibu sampaikan tadi. Tapi kembali lagi, siapa yang melaksanakannya? Seperti misalnya kelas ini, siapa ketua kelasnya?
baik ketua kelasnya, maka baik pula kelas atau misalnya kepala sekolah tadi, pemimpin di sekolah kita, baik kepala sekolah kita, maka sekolah ini juga akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, jika kepala sekolah kita misalnya tidak baik atau kurang baik, maka juga akan berdampak kepada sekolah kita. Itu saja untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ibu semuanya, ya. Jadi untuk mengukur kembali kemampuan kalian setelah pembelajaran ini, tadi kita sudah mengadakan pretest kan? Sekarang kita akan melakukan post test. Jadi kita lihat hasilnya, apakah hasilnya lebih baik dari sebelum dan sesudah pembelajaran gitu. Baiklah anak-anak ibu, tadi setelah kita belajar, kemudian kerja kelompok, kemudian melakukan kesimpulan dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Iya, jadi kita bisa bekerja sama bersama kelompok kita, bisa berbagi ilmu, sharing kepada teman-teman yang lain. Jadi melatih kerja sama kita, kemudian melatih bagaimana kita bekerja kelompok dengan teman-teman yang lain. Oke. Baiklah, untuk mengukur kemampuan kalian, Ibu akan melakukan post test. Oke, siap? Silahkan diambil handphonenya. Dan kita lupa dunia ini tak akan selamanya menunggu kita menaklukkan ragu, beranikan diri. Kan ku kejar mimpi, kan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti bisa. Kan ku coba lagi. Baiklah, ini sudah Ibu lihat hasilnya. Ibu lihat sudah mulai masuk hasilnya. Terima kasih. Udah ada peningkatan ya, Ibu lihat dari awal tadi ya. Nah, ada tadi juga yang dapat nilai 190, bagus sekali. Berarti pembelajaran kita berhasil. Terima kasih. Baiklah anak-anak Ibu semuanya. Jadi setelah kita pas sekali bel berbunyi, ya, waktu kita juga sudah habis. Baiklah. Jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang landasan kedaulatan negara Republik Indonesia. Baiklah, untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin teman-temannya untuk berdoa. Silahkan. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai. Ibu tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.